Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bab 5 tentang penagihan pajak, keberatan, dan banding. Di materi ini kita akan mempelajari bagaimana proses penagihan dilakukan oleh kantor pajak serta bagaimana hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding apabila tidak disetujui dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan. Yuk simak penjelasannya sampai selesai supaya kita lebih paham hak dan kewajiban kita dalam proses perpajakan. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama. Apa yang dimaksud dengan penagihan seketika atau sekaligus? Penagihan seketika dan sekaligus itu adalah tindakan penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu jatuh tempo karena ada keadaan tertentu yang mengancam penerimaan negara. Contoh kondisi yang memicu penagihan ini yaitu wajib pajak hendak meninggalkan Indonesia untuk selamanya, membubarkan usaha atau memindahkan harta kekayaan, menyembunyikan harta atau tidak kooperatif, tujuannya agar negara tidak kehilangan hak untuk menagih pajak. Kita masuk ke poin yang nomor 2, jelaskan prosedur tindakan penagihan perpajakan. Prosedur penagihan pajak biasanya dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, penerbitan surat teguran, di mana diterbitkan jika wajib pajak belum membayar pajak yang sudah jatuh tempo. Yang kedua, penerbitan surat paksa, di mana dikirim jika dalam 21 hari setelah teguran wajib pajak belum membayar. Yang ketiga, penyitaan. Jika tetap tidak membayar, harta wajib pajak dapat disita oleh juru sita pajak. Serta ada juga lelang, harta yang disita akan dilelang untuk melunasi utang pajak. Serta ada pencegahan dan penyanderaan. Dalam kasus tertentu, wajib pajak bisa dicegah bepergian ke luar negeri atau disandera. Baiklah, kita masuk kepada poin yang nomor 3. Bagaimana seorang wajib pajak mengajukan keberatan, syarat apa yang harus dipenuhi, dan langkah-langkah pengajuan keberatan kepada kantor pelayanan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) apabila tidak setuju atas hasil ketetapan pajak seperti SKPKB, SKPKBT, STP, dan lainnya. Syarat keberatan itu dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal ketetapan pajak diterima, harus mencantumkan alasan jelas dan perhitungan pajak menurut versi wajib pajak, serta melunasi paling tidak jumlah pajak yang disetujui. Langkah-langkahnya itu: ajukan surat keberatan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. DJP akan memeriksa dan memberikan keputusan keberatan paling lambat 12 bulan. Jika tidak puas atas keputusan, wajib pajak bisa lanjut ke proses banding. Bila kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu bagaimana seorang wajib pajak mengajukan banding, syarat dan langkah apa yang harus dilakukan atas pengajuan banding tersebut. Banding itu adalah upaya hukum lanjutan jika wajib pajak tidak puas atas keputusan keberatan yang diterbitkan DJP. Banding diajukan ke pengadilan pajak. Syarat dan langkah-langkah banding itu yaitu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada pengadilan pajak, diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal keputusan keberatan diterima, serta melampirkan keputusan keberatan dari DJP, dan melampirkan bukti pelunasan sebesar jumlah pajak yang disetujui, mengisi formulir permohonan banding dan menyerahkan langsung atau dikirim ke pengadilan pajak melalui pos. Setelah diterima, pengadilan pajak akan memeriksa dan memutus perkara, dan hasil keputusan bersifat final dan mengikat. Baiklah, semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman lebih memahami mengenai hukum pajak. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.